Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti dari Mualaf Center Kabupaten Semarang. Ini adalah video pertama saya dan pertama kali saya menyapa Anda sekalian lewat channel YouTube. Selama ini saya menyapa rekan-rekan sekalian lewat akun Facebook Widya Astuti, dan saya yakin sudah lumayan banyak teman-teman yang sudah berteman dengan saya di akun Facebook yang bolak-balik hangus. Sudah 4 kali hangus, dan saat ini akun Facebook saya jumlah followernya tidak sebanyak yang dulu sejak dihapus semasa Pilpres beberapa saat yang lalu. Kini saya mencoba menyapa rekan-rekan sekalian lewat akun YouTube. Kenapa sih harus pakai YouTube? Kenapa sih nggak cukup Facebook saja? Karena saya melihat bahwa perjalanan Mualaf Center Kabupaten Semarang Bolang atau menelusuri pegunungan area Kabupaten Semarang dan Salatiga itu sangat bagus. Jadinya eman-eman sayang begitu kalau tidak diabadikan di channel YouTube. Dalam perjalanan kami selama 3 tahun terakhir ini, alhamdulillah kami menjumpai banyak mu'alaf yang bersyahadat, baik yang bersyahadat lewat Mualaf Center Kabupaten Semarang maupun yang bersyahadat lewat takmir masjid di dusunnya masing-masing. Kemudian kami membantu prosedur dalam administrasi negaranya begitu, karena masih banyak para mu'alaf yang kebingungan apa sih yang harus diurus, bagaimana sih prosedurnya, terus kapan sih harus syahadat ulang misalnya di KUA, atau tidak perlu syahadat ulang, atau perlu nikah ulang atau tidak begitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lapangan. Kemudian kami juga melihat fenomena banyaknya mu'alaf yang akhirnya bersyahadat ini karena beberapa faktor. Saya di sini akan membahas hanya yang kami temui di lapangan saja, bukan dalam teoritis buku. Jadi memang ciri khas Mualaf Center Kabupaten Semarang itu adalah praktek di lapangannya. Bisa dikatakan organisasi Mualaf Center ini terdiri para relawan yang hampir setiap saat, setiap waktu terjun di lapangan mendampingi umat di daerah yang rawan pendangkalan akidah di area Kabupaten Semarang dan Salatiga, terutama sekali di sekitar Gunung Merbabu, karena memang bisa dikatakan Gunung Merbabu ini unik tanda kutip berkaitan dengan sejarah masa lalu yang sudah sering saya bahas di akun Facebook saya, betapa memang kondisi lereng Merbabu ini sangat berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa ini. Jika daerah di Pulau Jawa mayoritas itu akan mudah ditemukan masjid, musola, maka di lereng Merbabu tidak demikian. Kita akan dengan mudah sekali menemukan tempat peribadatan non-muslim, baik gereja maupun vihara, karena memang di sini banyak sekali umat non-muslimnya. Itulah mengapa kami fokus berdakwah di daerah yang rawan pendangkalan akidah, karena kami tidak ingin banyak umat Islam yang merubah keyakinannya karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Itulah kenapa kami fokus di daerah rawan pendangkalan akidah. Baiklah, apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang itu pada ingin bersyahadat, pada ingin masuk Islam? Faktor yang pertama adalah faktor akhlak. Kami banyak menemui di lapangan beberapa orang syahadat itu karena tertarik dengan akhlak seorang muslim. Hari Ahad kemarin di Masjid Harmoni Tuntang itu ada seorang mu'alaf yang baru saja bersyahadat. Dia bersyahadat karena tertarik dengan akhlak, perilaku teman kos di sebelah kamarnya. Jadi ceritanya
sebut saja namanya Mbak Anik gitu ya. Mbak Anik ini dulu seorang Katolik, kemudian dia sekolah di SMP dan SMA Susteran. Terus waktu kuliahnya di Universitas Kristen. Saat kuliah ini dia kamarnya bersebelahan dengan seorang muslimah yang taat, sehingga otomatis Mbak Anik ini mengetahui betul bagaimana keseharian teman sebelah kamarnya begitu. Jadi dia tahu betul temannya itu setiap subuh bangun, kemudian mengerjakan sholat subuh, kemudian tilawah, dan dia terharu di momen itu, yaitu ketika temannya mengaji, terasa ada kedamaian hati yang dia sendiri tidak paham kenapa hati saya begitu damai mendengarkan orang mengaji, padahal itu bukan ajaran agama saya begitu. Sebetulnya Mbak Anik itu sudah tertarik sejak kuliah, tapi dia kayaknya mungkin masih berpikir dan agak sungkan untuk masuk Islam saat itu. Akhirnya hari Ahad kemarin itu tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 4. Berarti tanggal 1 Juni itu 1 Juni 2020 dia mengucapkan kalimat syahadat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh keyakinannya. Jadi faktor yang pertama yang kami temui di lapangan yang menyebabkan seseorang syahadat adalah karena kebaikan akhlak seorang muslim. Ini tentu menjadi PR bagi kita semua sebagai agen-agen kebaikan untuk menunjukkan ini loh Islam yang baik, ini loh Islam yang ramah, Islam yang humanis, Islam yang tidak sangar begitu ya. Itu biasanya lebih menyentuh hati daripada mungkin kita bersikap keras terhadap umat lain. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan seseorang masuk Islam itu adalah faktor pernikahan. Ini banyak juga kami jumpai. Awalnya memang karena faktor pernikahan, karena ingin bisa hidup bersama dengan kekasihnya, pujaan hatinya. Awalnya karena niat pernikahan, tapi dalam perjalanannya meyakini Islam sepenuh hati, merasakan kedamaian dan juga ketentraman yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan di agama sebelumnya. Itu adalah faktor kedua, dan ini lumayan banyak kami temui di beberapa dusun begitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor mimpi. Mungkin ini terlihat aneh ya, tapi kami menjumpai di lapangan. Jadi sebut saja namanya Mas Firman misalnya nih. Mas Firman ini tadinya beragama Buddha. Kemudian dalam suatu mimpinya dia melihat ada sebuah cahaya yang terang benderang di arah timur. Kemudian cahaya itu menerangi sepanjang jalan ke arah barat, tapi dia sendiri tidak berada dalam cahaya tersebut. Dalam arti dia hanya melihat seberkas cahaya, tapi dia tidak dalam naungan cahaya tersebut. Dan di ujung cahaya tersebut terdengar suara adzan. Ketika dia bermimpi seperti ini, dia kaget dan terbangun. Terus dia bingung, ini sebenarnya mimpi apa begitu. Terus dia melanjutkan tidurnya, berpikir itu hanyalah sebuah bunga tidur yang tidak perlu difikir mendalam begitu. Ternyata keesokan harinya mimpi itu datang kembali, hingga 3 malam berturut-turut dia mendapati mimpi itu. Akhirnya dia merenung, berpikir, dan merasa ini sepertinya panggilan untuk belajar Islam lebih lanjut dan mungkin untuk memeluk agama Islam. Setelah dia berpikir, berdiskusi dengan beberapa temannya, kemudian dia membulatkan tekad untuk bersyahadat. Itu adalah faktor ketiga, tapi ini jarang sekali ya, faktor mimpi. Selanjutnya faktor yang keempat adalah faktor ilmu pengetahuan. Ini biasanya terjadi di kalangan para intelek yang mereka membandingkan antara berbagai agama, kemudian meyakini bahwa Islamlah
adalah agama yang benar. Kasus seperti ini bisa kita temui di kalangan para mu'alaf yang mungkin sudah familiar di telinga kita, seperti Ibu Ustazah Dewi Purnamawati, mungkin juga yang paling beken itu Ustazah